Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Agus Setiawan, MPD, dosen dari Institut Agama Islam Khazinatul Ulum Blora. Perkenalkan, saya menyampaikan sedikit materi tentang pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah salah satu pendidikan yang wajib hukumnya di pendidikan Indonesia. Kenapa hal ini penting? Karena dalam pendidikan multikultural sendiri kita diadaptasi supaya kita selaku makhluk sosial dapat menerima kelemahan maupun kelebihan dalam setiap aspek. Sebelumnya, pendidikan multikultural sendiri mendapatkan peran penting dalam pendidikan di Indonesia, di mana selaras dengan Bhinneka Tunggal Ika, kemudian Pancasila. Pengertian pendidikan multikultural sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan sendiri yaitu proses yang bertujuan untuk mengembangkan sikap dan perilaku dengan jalan memberikan pengajaran, pelatihan, perbuatan, dan cara-cara yang dapat mendidik. Intinya, banyak cara dalam melakukan pendidikan, yaitu pengajaran yang dapat kita dapatkan di dalam kelas, kemudian pelatihan yang dapat kita dapatkan di dalam kelas maupun kita dalam kehidupan sosial, perbuatan, dan banyak cara dalam melakukan pendidikan. Selama itu dapat meningkatkan kondisi kita ke taraf yang lebih baik, itu dinamakan dengan pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu multikultural. Multi sendiri berarti lebih dari satu, sedangkan kultural yaitu kultur atau budaya, yang berarti multikultural yaitu lebih dari satu kebudayaan, maka beragam. Alhamdulillahnya kita berada di negara Indonesia yang masih banyak atau banyak sekali etnis, ras, budaya, dan juga agama. Agama sendiri ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, agama Hindu, dan juga Konghucu. Dalam segi agama saja kita harus ada yang namanya toleransi, di mana dalam agama Islam kita dididik oleh Wali Songo, di mana alkulturasi budaya Jawa dengan agama Islam, sehingga agama Islam sangat ramah di Jawa. Itu salah satu jasa beliau. Kemudian dalam contoh pendidikan multikultural sendiri dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan TK pun itu sekarang sudah mulai aktif dalam penerapan kurikulum merdeka. Walaupun di dalam SD itu masih beberapa kelas saja, untuk SMP dan SMA hampir kita proses supaya semua kelas atau semua jenjang menjadi kurikulum merdeka. Untuk SMA sendiri kurikulum merdeka baru di kelas 10, untuk kelas 11 dan kelas 12 masih kurikulum ke-13. Ini namanya berproses. Dalam kurikulum merdeka sendiri dikenal dengan salah satunya yaitu P5. P5 sendiri yaitu Proyek Profil Penguatan Pelajar Pancasila. Selaras dengan pendidikan multikultural, pendidikan multikultural sendiri mengacu pada Pancasila juga, terlebih di sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, di mana Persatuan Indonesia tidak menekankan pada satu etnis, satu ras, satu budaya ataupun satu agama, tetapi Bhinneka Tunggal Ika walaupun berbeda-beda maka tetap satu jua. Itulah Pancasila. Pancasila kita pegang teguh sehingga adanya toleransi dalam berbudaya, adanya toleransi dalam beragama, adanya toleransi dalam adat istiadat. Itulah Pancasila. Sehingga toleransi sendiri sangat berperan penting dalam multikultural. Multikultural sangat berpedoman dengan yang namanya yaitu toleransi,
di mana saling menghargai adat istiadat, budaya, etnis, dan agama. Contoh pendidikan multikultural sendiri dalam pendidikan formal ada bermacam aspek. Yang pertama, meningkatkan kompetensi beberapa kebudayaan sehingga menjauhkan diri dari konsep dikotomi. Kalau zaman dahulu ada yang namanya pribumi dan non pribumi, tetapi alhamdulillah sekarang tidak ada. Itu selaras dengan program pemerintah di mana dari setiap jenjang pendidikan dilarang adanya bullying. Karena bullying selain membuat mental siswa, hal itu tidak sehat sama sekali. Karena dari bullying dapat menciptakan rasa dendam antar pelajar. Yang kedua, mengadopsi beberapa kebudayaan selanjutnya disesuaikan menurut situasi. Sehingga yang kebudayaan positif dapat kita ambil, kemudian kita resapi, kita adopsi supaya kebudayaan kita menjadi lebih modern dan lebih mendunia. Yang ketiga, menumbuhkan interaksi dengan orang lain, kelompok yang mempunyai beragam kebudayaan, sehingga perbedaan itu dapat kita siasati dan dapat kita jadikan sebagai persatuan. Sehingga sama halnya seperti masakan, tanpa ada bermacam-macam rasa mungkin masakan itu tidak enak. Sama halnya seperti pemandangan di lautan, kalau hanya air saja maka pemandangan pun tidak bagus. Sehingga yang namanya perbedaan kalau kita sikapi, maka kita dapat memanfaatkannya dan dapat kita jadikan sebagai persatuan Indonesia. Maka di sini saya tekankan pendidikan multikultural itu wajib diterapkan di semua jenjang, di SD, SMP, SMA maupun perkuliahan atau perguruan tinggi. Selain itu di dunia kerja pun pendidikan dalam artian multikultural harus kita pahami. Maka pada pendidikan SMA dan SMK pada hari Kamis, setiap hari Kamis semua guru wajib menggunakan baju adat semua kepulauan atau semua daerah. Itu salah satu menunjukkan bahwa kebudayaan yang beragam itu menunjukkan kalau Indonesia itu kaya, bukan membuktikan bahwa Indonesia itu ada perpecahan dari semua etnis, budaya maupun ras. Intinya dari perbedaan kita dapat merasakan keberagaman, kemudian kenyamanan, sehingga kita dapat melakukan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.